Mereka membayangkan bahwa agama merupakan sebuah kembang gula yang manis, sukacita yang besar, dan setiap orang pergi ke gereja, menutup mata, mengangkat tangan, salam kiri, salam kanan, dan menikmati pengalaman yang menyenangkan. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah rangkaian pembelajaran dalam surat-surat dari penjara, dan sekarang kita sampai kepada bagian akhir, yaitu dari kitab Kolose pasal yang keempat. Pak Yohanes akan membawakan sebuah tema untuk kita bisa perhatikan kali ini dengan judul Keluarga, Gereja, dan Masyarakat. Tantangan besar bagi manusia modern adalah hidup dalam sebuah keseimbangan di dunia, di mana nilai moral dan nilai spiritual menjadi semakin aneh dan begitu aneh. Apakah Anda membuat sebuah perbedaan dimanapun Anda berada? Apakah Anda telah menjadi garam dan terang dunia? Mari kita melihat bersama bahwa menjadi orang Kristen perlu adanya tindakan. Saudara, Anda tahu dengan benar bahwa ketika kita berbicara mengenai kehidupan yang baru di dalam Kristus, ketika kita berbicara mengenai kesaksian Kristen, ketika kita berbicara mengenai suatu kehidupan di hadapan Allah, tidak sulit untuk menemukan orang-orang yang berpendapat bahwa ini semua merupakan hal-hal yang prioritas. Yang benar adalah bahwa kita akan memberikan konfirmasi. Bagaimana kehidupan kita bersama dengan Allah? Bagaimanakah kehidupan kita sebagai orang Kristen? Dan ujian sejati ini akan menunjukkan apakah kita ini merupakan pelayan Allah yang sejati atau bukan. Apakah kita ini beriman dengan sungguh-sungguh atau tidak? Dan Anda mungkin harus menjawab pertanyaan ini juga. Apakah Anda menebak atau berpikir bahwa hal ini dengan benar? Kelompok masyarakat yang ada adalah sebuah keluarga. Di dalam keluarga, dengan keluarga dekat kita tidak bisa berpura-pura untuk menunjukkan siapa sebenarnya kita. Betul ya? Dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan semakin tahu siapa kita yang sebenarnya. Oleh sebab itu, ujian mengenai siapakah kita sebenarnya itu ada dalam keluarga kita. Ujian yang menyatakan wajah asli kita dalam kekristenan. Jadi pasal 3 dari kitab Kolose, dari ayat 18, dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Dalam perjanjian baru, dalam beberapa bagian, kita akan melihat bahwa perempuan benar-benar terberkati ketika mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi perempuan yang tidak melawan suaminya, yang tidak berlaku tidak sopan terhadap suaminya, perempuan yang tidak mencoba melangkahi suaminya, perempuan yang tidak melakukan semua dengan kuasanya dan menjadi bos di rumah atau mendominasi keadaan, perempuan inilah yang diberkati oleh Tuhan. Perempuan yang menghormati suaminya, menerima bimbingan rohani dari suaminya, perempuan inilah yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Demikian juga saudara, ujian kepada para istri adalah dalam kemampuannya untuk mendengarkan dan menolong suaminya. Dan sekarang ada ujian juga untuk para suami. Banyak sekali suami yang seringkali menempatkan istrinya pada tempat kedua dan tidak memberikan perhatian yang khusus kepada mereka. Mereka sering sekali tidak sensitif dan tidak acuh akan perbedaan yang mereka miliki. Ada juga yang bahkan berharap bahwa istrinya tersebut sama seperti pria. Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat salah. Inilah mengapa firman Tuhan berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Suami yang senantiasa mengkritik istrinya dan bertindak kasar dan tidak memperlakukan istrinya dengan benar, ia sedang menyimpang ke jalan yang salah. Sebagaimana Kristus mengasihi gereja, sama seperti apa yang tertulis dalam kitab Efesus,
suami juga harus mengasihi istrinya. Jadi sekarang jika kita berbicara mengenai anak-anak, ayat 20 akan berbicara dengan tegas. Perkataan yang ditulis kepada jemaat di Kolose ini sangat sederhana, langsung dan objektif. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Saya tidak tahu ya, apa cukup jelas di sini. Anak-anak harus mentaati orang tua satu hal? Tidak, dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Orang tua kita mungkin bukanlah orang tua yang pandai, atau orang tua yang up to date dengan apa yang terjadi saat ini. Namun yang menjadi tanggung jawab kita adalah untuk menghormati orang tua kita dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jangan kita menjadi orang tua yang melukai hati anak-anakmu, yang hanya memberikan tuntutan kepada mereka, sampai mereka kehilangan kesabaran dan menjadi tawar hati dalam kehidupan mereka. Jadi berhati-hatilah hai orang tua, pelan-pelan. Kita tidak bisa menuntut seenak hati kita kepada anak-anak kita. Kita perlu memiliki sebuah sikap yang seimbang dan tidak membuat mereka tawar hati, kecewa, dan patah semangat. Jadi sekarang jika kita berbicara mengenai keluarga, kita tahu bahwa keluarga adalah langkah pertama dalam ujian kekristenan ini. Jadi hal ini tidak akan berhenti di sini. Kita juga memiliki hubungan di luar keluarga. Kita ini juga tinggal dalam sebuah keluarga, gereja, dan masyarakat. Jadi mari kita berbicara mengenai hubungan dalam gereja dan hubungan dalam masyarakat juga. Oleh sebab itu, hai hamba-hamba, demikian katanya. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Perkataan ini, saudara, sangat berguna bagi mereka yang bekerja setiap hari. Hubungan antara pekerja dan yang mempekerjakan sangat mirip dengan hubungan antara majikan dan hamba. Kita perlu mencoba untuk memahami bimbingan Alkitab ini. Setiap orang yang bekerja bagi tuannya haruslah taat dan bersikap dengan benar. Sama halnya juga hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Dengan cara yang sama, sebagaimana bos memperlakukan karyawannya, yaitu dengan apa, saudara? Adil dan jujur. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Kita perlu menyatakan kekristenan kita, baik di rumah maupun dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam masyarakat, ya, di sekolah, di tempat kerja, dan di tempat-tempat yang kita kunjungi. Dan berusaha untuk mengambil kesempatan supaya terang Allah menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasal 4 akan dilanjutkan dengan salam penutup dan instruksi akan surat ini. Dan semua ini perlu kita perhatikan dengan seksama, dengan perhatian yang tidak terbagi-bagi, ya, karena ini merupakan sesuatu yang penting dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose. Bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, progres dari pemberitaan Injil adalah yang dirindukan oleh Paulus, yang ia kehendaki dan ia doakan dalam masa-masa sulit, yaitu pada saat ia dipenjara. Paulus merupakan seseorang yang melayani Kristus dalam gereja dan juga di dalam masyarakat, dan mengalami penganiayaan dalam menentang agama orang-orang pada waktu itu. Ia dipenjara di Roma, dan ia berdoa kepada Allah meminta kepadanya supaya keadaan yang
spesifik ini berguna bagi perluasan pekabaran Injil. Cara pandang Paulus yang kita bisa lihat di sini sangat menarik, saudara. Dan ketika kita berbicara mengenai hal-hal yang praktis, mengenai hubungan dari hari ke hari, berpikir mengenai kehidupan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, Paulus menunjukkan kepada kita mengenai hal ini melalui contoh-contoh praktis sambil mengakhiri suratnya kepada jemaat di Kolose ini. Ia mengakhiri surat ini dengan banyak salam, dan ia mengirimkan salam hangat, pelukan hangat, dan ia juga memiliki sebuah sikap yang penuh perhatian. Sangat hangat terhadap saudara-saudaranya. Paulus berkata, semua hal hilangku akan diberitahukan kepadamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kesuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kesuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Saudara, Paulus sedang berusaha untuk menguatkan serta menghibur hati mereka dengan memberitahu mereka bahwa Tikhikuslah yang akan mengantarkan surat kepada mereka dan juga Onesimus. Ia berkata, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Pasti Anda ingat ya mengenai Markus? Yohanes Markus ya, yang merupakan penulis dari Injil kedua dalam Perjanjian Baru. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Dan sekarang Paulus akan melanjutkan perkataannya, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Setelah ini, Paulus akan menyebutkan seseorang yang bernama Epapras, ya seorang dari antaramu, yang juga mengirimkan salam untukmu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Dan sekali lagi saudara, Paulus memberikan penekanan terhadap setiap individu ini, setiap orang ini, pribadi ini, yang namanya layak untuk mendapatkan perhatian oleh Rasul Paulus dalam penulisan suratnya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah referensi mengenai tabib Lukas atau Dr. Lukas, penulis dari ketiga dari kitab Injil yang terdapat dalam Perjanjian Baru dan kitab Kisah Para Rasul. Dan di sini juga kita mendapatkan informasi ya, bahwa ia merupakan seorang tabib atau dokter. Juga nama Demas yang muncul juga menyampaikan salam. Sayangnya Demas ini nantinya akan meninggalkan Injil. Ya. Paulus kemudian berkata, sampaikan salam kami kepada saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berbicara mengenai keluarga, gereja, dan masyarakat, ada sesuatu yang mengejutkan. Jadi dalam waktu ini, Paulus akan meluruskan pengajaran yang sesat ini dan berbicara mengenai doktrin dan teologi, mengarahkan gereja mengenai bagaimana hidup di dalam masyarakat dan hal-hal lainnya setiap hari. Dan pada saat yang sama, Paulus memiliki hati yang sangat hangat dan penuh perhatian. Ia begitu peduli dan meluangkan waktunya, dan hal yang luar biasa dari pasal 4 ini adalah dengan mengingatkan kembali kepada saudara-saudara seiman dalam Kristus. Tentu ini merupakan sesuatu yang indah dan menunjukkan sebuah keseimbangan yang luar biasa. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Sangat mungkin ya bahwa ini merupakan referensi dari surat yang dikirimkan ke Efesus. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Dan Paulus kemudian mengakhiri surat ini dengan berkata, salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sesuatu yang indah untuk kita amati, iman yang benar dari Rasul Paulus yang dinyatakan dalam kekuatan dan passionnya di sini.
Dan dengan mengikuti teladan hidup yang seperti ini, kita berharap memperoleh kehidupan yang berkemenangan dalam keluarga Kristen kita, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembelajaran Kitab Kolose pasal yang keempat, yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema keluarga, gereja, dan masyarakat. Baiklah, saatnya kita akan sampai kepada bagian akhir dari Kitab Kolose, dan kita akan bersama-sama meminta penjelasan dari Pak Yohanes, dan kiranya kita akan diberkati pada saat ini. Pak Yohanes, sepertinya ada sebuah jembatan pemisah yang besar antara kekristenan formal dan kekristenan yang sejati dalam keluarga dan dalam masyarakat. Bagaimana kita bisa memahami bagian ini, Pak Yohanes? Ya, tentu ini merupakan salah satu tantangan besar dalam kekristenan di sepanjang abad, Pak Tia. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dalam keadaan tertentu, kekristenan menjadi semakin tua dan semakin tradisional. Ada sebuah bahaya ketika kekristenan ini menjadi sangat intelektual. Orang-orang suka sekali merenungkan hal-hal yang sifatnya teologis dan akhirnya tersesat dalam sebuah intelektualisme yang sangat dekat dan berhubungan dengan tradisionalisme. Tradisionalisme adalah ketika seseorang melakukan sebuah pengulangan atau terus-menerus mengikuti sebuah aturan tanpa menyadari apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Mereka senantiasa melakukan cara tersebut karena semua orang sebelumnya, generasi di atasnya juga melakukan hal yang sama. Dalam sisi lain, ada kelompok orang Kristen yang tidak mau mengikuti tradisionalisme semacam ini, dan yang akhirnya mengikuti kekristenan yang penuh dengan warna, penuh dengan haru, sukacita, adrenalin yang kuat. Jadi ketika kita melihat kedua sisi ini, kita menyadari betapa perlunya kita memiliki suatu keseimbangan. Dan apalagi yang kita pelajari dari membaca surat-surat dari Rasul Paulus ini, orang Kristen sejati akan menunjukkan sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang percaya dalam kehidupannya sehari-hari. Terlepas apakah orang tersebut merupakan orang yang sangat intelektual, yang sangat mengagumi Yesus, ataupun orang tersebut adalah orang yang selalu menangis setiap kali dia mendengarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, atau ketika mereka membaca Alkitab. Yang Allah kehendaki dari kita adalah bahwa dalam setiap hari, kita memperhatikan bagaimana kita perlu bersikap di rumah, di tempat kerja, di tengah-tengah orang yang ada di sekitar kita, dan bagaimana kita bersikap jika kita berbicara secara etika. Jadi ini merupakan suatu penekanan yang kita perlu dapatkan kembali. Dan sekarang mengenai kelemahan-kelemahan, jauh dari kehendak Allah, ini merupakan sesuatu yang kita perlu harapkan. Dan ini merupakan sesuatu yang normal. Karena kita tahu bahwa manusia lahir dengan dosa dan kita ini merupakan makhluk yang lemah. Jika kita memperhatikan, ada banyak sekali orang yang melenceng dari jalan Tuhan. Jadi penting sekali bagi kita memiliki akal sehat dan keseimbangan untuk kita memperhatikan kembali apa yang diajarkan kitab suci. Jadi kita kembali kepada Alkitab. Pada saat kita melihat mengenai sisi praktis dari apa yang Paulus sampaikan di sini, apa sih sebenarnya inti dari seluruh perintah mengenai anggota keluarga ini, Pak? Ya, Pak Oti, intinya adalah sebagaimana yang telah kita baca bersama. Istri-istri tunduklah kepada suamimu, dan suami-suami kasihlah istrimu, dan kepada anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal, dan bapak-bapak jangan menyakiti hati anakmu dan membuat dia tawar hati. Jadi inti dari semua ini yang pertama-tama adalah mementingkan atau mengutamakan orang lain. Dengan kata lain, menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Dan ini tidak mudah, ya. Jika seorang perempuan ingin menempatkan dirinya sendiri menjadi pusat dari segala sesuatu, ya, maka ia akan senantiasa menambah ketegangan antara dia dan suaminya. Jika ia menempatkan suaminya di tempat utama sebagai prioritas, semua hal-hal ini akan berubah. Jika seorang suami mementingkan dirinya sendiri dan membuat dirinya seolah-olah menjadi bos sebagai pemberi perintah, maka ia akan gagal. Mengapa demikian? Karena ia seharusnya mengasihi istrinya dan menempatkan dia lebih penting dari dirinya sendiri.
Hal yang sama juga berlaku bagi anak-anak. Jika mereka memilih untuk memberontak dan marah dengan semua hal, serta menuntut, maka apa yang terjadi tidak akan baik. Mereka perlu memahami bahwa Allah memberi perintah kepada mereka untuk mentaati orang tua mereka dan memberikan prioritas kepada mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi orang tua. Jika mereka menempatkan diri mereka sebagai pusat dari segala sesuatu, maka mereka akan menghadapi sebuah masalah yang serius dengan anak-anak mereka. Jika mereka terlalu keras dengan anak-anak mereka dan membuat mereka tawar hati, maka jelas bahwa mereka tidak menempatkan anak-anak mereka ini sebagai prioritas. Dan sekarang mengenai mengutamakan orang lain, hal lain yang esensial yang perlu untuk digarisbawahi adalah tanda yang lebih besar dalam kekristenan adalah apa, saudara? Kasih. Kasih merupakan ketertarikan alami mengenai kesehatan dan keutuhan orang lain. Inilah yang Allah kehendaki dalam keluarga kita. Sepertinya Pak Yohanes, di sini penulis, yaitu Paulus, memberikan tulisan beberapa situasi antagonis di sini. Budak dan tuan, pekerja dan yang mempekerjakan, bos dan karyawan. Apakah tepat jika kita mencampur adukan antara agama dan pekerjaan? Apakah kedua hal ini merupakan hal yang sangat berbeda, Pak Yohanes? Ya, saya senang mendengar pertanyaan ini ya. Ini memang sebuah situasi yang sulit. Apa yang dipahami oleh kebanyakan orang mengenai kekristenan, beriman dalam Allah dan agama, mereka membayangkan bahwa agama merupakan sebuah kembang gula yang manis. Sukacita yang besar, dan setiap hari pergi ke gereja, menutup mata, mengangkat tangan, salam kiri, salam kanan, menikmati pengalaman yang menyenangkan. Namun ini bukan iman. Ada orang yang memahami bahwa iman itu merupakan sebuah perenungan. Dengan mengikuti tradisi tanpa mempertanyakan ini semua sebenarnya mengenai apa. Kita tahu bahwa Alkitab merupakan firman Allah, dan firman inilah yang membuat perbedaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih baik? Bagaimana kita belajar untuk memahami satu sama lain? Bagaimana kita bisa mengurangi tingkat kejahatan? Atau bagaimana menurunkan angka buta huruf? Atau masalah sosial jika masing-masing kita tidak mempraktekkan hal ini setiap hari? Apakah yang Kristus ajarkan kepada kita? Jadi kerja atau pekerjaan merupakan sesuatu yang berkaitan langsung dengan kerohanian. Jika hubungan kita tidak dibimbing dalam kasih Kristen dan mengutamakan orang lain, maka akan ada masalah dan kesulitan yang akan kita hadapi. Meskipun ini bukan sesuatu yang disampaikan di jalan-jalan, dan sedikit sekali orang yang tahu akan hal ini. Banyak ya negara-negara yang memiliki pencapaian akan hal-hal yang hebat yang terkait dengan masalah hubungan sosial, dan bahkan pembangunan mereka melakukannya dengan mengikuti prinsip-prinsip Kristen untuk memperoleh kesuksesan di tengah-tengah bangsa dan juga kehidupan mereka. Wah, menarik sekali Pak Yohanes. Sekarang mari kita kembali kepada Paulus. Apakah saat ini dia ada di penjara lagi, Pak Yohanes? Iya, Paulus sudah sering sekali di penjara, jadi jangan kita masukkan dia lagi ke dalam penjara ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sini ya? Mari kita mencoba untuk memahami hal ini. Kita tahu ketika kita mempelajari kitab Efesus bahwa ia sudah ada dalam penjara. Dalam penjara yang sama ya, dia sudah cukup sering di penjara, dan ini adalah kali berikutnya dia di penjara. Sekarang Paulus di Roma, dipenjarakan sekitar 2 tahun, dan kita akan melihat di penghujung kitab Kisah Para Rasul. Dan pada saat ini dalam penjara ini Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose, Efesus, kepada Filemon, dan mungkin kepada jemaat yang ada di Filipi. Masih ada keraguan apakah surat kepada jemaat di Filipi dituliskan di tempat yang sama atau ketika Paulus ada di Kaisarea atau Efesus. Namun sangat mungkin bahwa surat ini juga ditulis di dalam penjara di Roma. Oleh karena catatan yang kita bisa temukan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang terakhir. Kemudian pada saat kita melihat pada ayat yang ke-5 dari pasal yang ke-4 kitab Kolose ini, apa yang kita bisa pahami dari ungkapan pergunakanlah waktu yang ada, Pak? Mulai dari ayat 3, Paulus berkata, dengan demikian aku dapat menyampaikan sebagaimana seharusnya. Dengan kata lain, memberitakan Kristus. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada.
Yang dimaksud di sini adalah kesempatan untuk menyampaikan Injil dan mewartakan Yesus Kristus. Dengan kata lain, karena kita tahu bahwa Injil itu adalah hal yang paling penting, yang harus diberitakan, kita perlu mengambil sikap setiap kesempatan. Untuk apa? Menyampaikan Injil Yesus kepada orang lain. Baiklah Pak Yohanes, berikutnya kita melihat bahwa Paulus berkata di sini, kata-kata kita harus penuh dengan kasih. Itu maksudnya bagaimana Pak Yohanes? Kita perlu memberikan perhatian kita di sini, ya Pak Tia. Hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Dengan kata lain, kiranya perkataan kita ini menyenangkan dan tepat, dan kiranya kita semua tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Paulus berbicara mengenai pemberitaan Injil. Ada orang ketika mereka memberitakan Injil Kristus, akhirnya mereka terlalu keras, kasar, dan mengatakan hal-hal yang tidak sopan. Hal ini akan membuat seseorang menjauh dari Kristus. Jadi penting sekali bagi kita belajar berbicara dengan nada yang menyenangkan, dengan nada yang tepat, sehingga orang lain juga ingin mendengarkan hal ini secara terus-menerus. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk semua penjelasan yang sudah diberikan. Dan kita akan sampai kepada bagian kesimpulan yang perlu kita dengarkan bersama. Saudara, hari ini dalam jalan program 66, kita telah selesai mempelajari surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang di Kolose. Dan sebagaimana Anda sekalian ketahui, kita memperhatikan dari pasal 3 dan 4, tema kita sebenarnya adalah keluarga, gereja, dan masyarakat. Saudara, kita telah mendengar banyak pengajaran Alkitab di sepanjang bagian ini. Namun hal yang paling menarik yang disampaikan di sini adalah keseimbangan. Yang ia sampaikan di sini, ia berbicara mengenai hal-hal yang penting dan berbeda dalam area kehidupan kekristenan kita. Di sini, kita bisa belajar bahwa kekristenan dalam Perjanjian Baru sangatlah seimbang. Penting sekali untuk kita mempelajari doktrin sambil kita mengaplikasikan firman ini, mengasihi saudara-saudara, dan memiliki hati yang setia. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.